Perkenalkan, nama saya Ninyoman Seraya Murtikanti, bisa dipanggil Komang Seraya atau Seraya aja boleh juga. Jadi saya seorang musisi gamelan Bali yang sekarang mencoba untuk berkomposisi, membuat karya. Kemudian saya basic musik saya itu gamelan Bali, karena kan ya tradisi kita di sini kuat untuk gamelan itu, jadi sedikit tidaknya pasti saya ada pengaruh dari gamelan tradisi itu sendiri. Kemudian juga saya sekarang mencoba untuk berinovasi, tidak hanya di tradisi saja, tapi saya mencoba untuk menginovasikan kemampuan saya dalam bermain gamelan, dan juga bagaimana saya merespon keadaan khususnya di circle musik di Bali ini. Kemudian juga saya ada sanggar di sini, Sanggar Semaramurti namanya. Jadi dulu sanggar saya ini dibangun dari bapak saya tahun, kalau nggak salah itu tahun 1996. Jadi saya baru lahir, itu sanggarnya udah ada gitu. Kemudian waktu itu juga sangat aktif ya sanggar di sini. Ada beberapa pementasan dan juga sempat mewakili Bali untuk lomba tari daerah kalau nggak salah waktu itu di tahun 2001. Nah itu kemudian ada beberapa hal yang membuat sanggar ini harus vakum. Di vakum selama beberapa tahun hingga akhirnya tahun 2015 saya mencoba membangun kembali sanggar ini. Ya kalau pendidikan formalnya itu saya dulu dari SMA ya, itu saya di Kokar Bali, SMK 3 Sekawati sekarang. Kemudian langsung lanjut ke Isi Denpasar, jurusan Karawitan. Nah sekarang sedang mengikuti program studi pasca sarjana di ISI Surakarta. Nah kalau pendidikan informal untuk gamelannya sendiri, pertama kan saya tahu gamelan itu dari bapak. Jadi kelas 3 SD bapak ngajar gender, itu pun cuma iseng-isengan aja. Waktu itu punya gender. Kemudian akhirnya ternyata menurut bapak saya berbakat ya untuk bermain gamelan, jadi diteruskan sampai beberapa tahun, hingga pada mungkin saya berjalan itu sekitar 2 tahun belajar gender. Nah kalau di sini kan di Desa Celuk itu seninya itu ke seni perak, bukan seni pertunjukan. Nah jadi waktu itu lingkungan di sini kurang mendukung saya untuk bermain gamelan gitu. Jadi waktu itu saya vakum dari SMP kalau nggak salah. Nah setelah SMP kebetulan bapak punya teman dari Sekawati. Di sana kan kalau bahasa Balinya bisa dibilang inan gender di Sekawati kan gitu. Jadi saya di sana teman bapak invite saya untuk join di sana, main gender wayang. Itu pementasan di PKB gender wayang masalah anak-anak. Nah jadi di sana saya mulai dapat teman untuk bermain gender. Kemudian beberapa tahun setelah itu saya memutuskan untuk ke Kokar, itu karena pertama ayah saya memang, kedua ada Bapak Made Subandi. Jadi kan Bapak sama Pak Made itu temenan, jadi dilihat saya memiliki potensi. Saya juga belajar di sanggarnya, Sanggar Ceraken. Kemudian juga dari bapaknya Pak Made Subandi saya juga belajar gender wayang gitu. Jadi dari sana mendukung untuk saya sekolah di Kokar, seni karawitan waktu itu jurusannya. Kemudian juga di sana ketika saya masuk ke Kokar, karena saya pikir kan kalau gender wayang itu nggak cukup, hanya bisa bermain gender wayang itu nggak cukup untuk masuk di sana. Jadi saya memutuskan untuk belajar kendang. Nah belajar kendang ini dari Bapak Ketut Cater. Jadi selama SMA itu saya belajar main kendang itu ya full 3 tahun. Setiap hari harus main kendang, karena itu juga melatih otot-otot kan, nggak bisa instan kalau kendang itu. Kemudian setelah itu memutuskan untuk ke Isi Denpasar. Di sana dari sana saya banyak dapat pengalaman dari kampus ataupun juga di luar, terutama kan ada beberapa orang misalnya komposer yang lainnya gitu. Saya belajar komposisi, dan kalau basicnya sebenarnya saya belajar komposisi dari bapak, karena kan bapak juga komposer. Jadi saya banyak dapat ilmu dari bapak, dan bapak juga sering memberikan saran ketika misalkan saya buat karya, nanti pasti saya tanya dulu bagaimana menurut bapak saya gitu. Jadi bapak itu seniman alam, dulu maunya kan
sekolah di Kokar, nggak dikasih karena ya di sini lagi kembali di desa Celuk itu otaknya bisnis ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia ketika bapak saya mau sekolah di Kokar, dia paman saya bilang, Ngujang ke Kokar, Ngujang masuk ke Kokar, Ngujang kali keben kan gitu. Artinya kan kalau Gambel dikasih apa namanya, pejati kayak gitulah, apa namanya itu, penur kan kayak gitu. Ngujang kali ini kita kan, jadinya akhirnya nggak sekolah di sana, sekolah di SMA 2 Denpasar waktu itu. Kemudian lagi pas mau kuliah di ISI, nggak dikasih juga. Akhirnya kuliah di Fakultas Hukum Udayana, dan itu pun 10 tahun kuliah nggak lulus kayak gitu. Sama nih kayaknya. Iya, dan tapi bagusnya itu kan gini, artinya bapak memang penyanyi juga, bapak kan penyanyi keroncong. Di SMA ikut mungkin waktu kuliah ikut Bintang Radio juara 1 atau juara 3 saya lupa. Habis itu juga lomba apa nyanyi keroncong juga sering. Kemudian juga ikut paduan suara mewakili Bali di Jakarta gitu. Jadi untuk karya-karyanya juga bapak kan gini, kalau di PKB dulu di tahun 1991 bapak buat Sandiagita Kabupaten Gianyar dari 91 sampai 2013. Nah dari sana banyak karya yang udah dibuat sama bapak saya, dan juga nggak hanya di gamelan, nggak hanya di vokal, tapi juga di kayak buat lagu mars pop gitu, banyak ada. Nah dari sana saya belajar banyak tentang komposisi. Kalau musik tradisi terutamanya gamelan kan memang udah bisa menubuh ya, seperti Beli tadi kan, emang udah menubuh dari kecil udah gamelan gitu, apalagi ada sanggar di rumah jadi udah denger kayak gitu terus kan. Kalau untuk sekarang ini sih karena memang saya backgroundnya musik tradisi, untuk kalau misalnya khususnya untuk ke karya itu ya pasti akan seperti itu. Nah walaupun nanti memang berinovasi, saya yakin pasti itu basicnya, dan dari sana saya berkembang kayak gitu. Kemudian kalau di kehidupan saya yang seperti ini, artinya bukan nggak ada pilihan ya, memang sudah diarahkan ke sana gitu. Saya nggak tahu juga kenapa, karena mungkin bapak juga sangat mendukung, karena juga ya keturunan seniman juga kan gitu. Dan sebenarnya juga kan kalau di sini dulu saya bilang dah keluarga besar tidak terlalu mendapatkan dukungan, ngapain kamu sekolah di sini, nggak akan menghasilkan uang banyak, nggak seperti bisnis kayak gitu. Sana sempat saya sebenarnya gini sih, agak berpikir kembali ya, bener nggak jalannya di sini kayak gitu, karena juga melihat bapak arahnya ke sini tapi mereka nggak terlalu mendukung kayak gitu. Kemudian malah akhir-akhir ini saya malahan berpikir ternyata hal yang seperti itu juga yang mendorong saya untuk memutuskan untuk menjadi seorang seniman. Kalau mereka nggak meremehkan atau mencemooh, itu mungkin nggak sekuat sekarang saya. Kalau itu susah ya memutuskan. Kalau alatnya sih yang saya suka sekarang ini gender wayang sama selonding. Oke. Oh, lagi mengeksplorasi itu ya? Iya, seperti itu. Kalau gender wayang sendiri itu kan bisa dibilang sesuai yang saya amati ya, di Bali itu instrumen yang paling susah, terutama di tekniknya. Di tekniknya itu karena pakai 2 tangan, itu sinkronasi antara otak kiri otak kanan dan tangan kiri tangan kanan, itu sulit banget gitu. Tapi syukurnya sekarang banyak anak-anak yang belajar, itu saya sangat senang sekali ya. Gender wayang karena satu kita bisa eksplorasi dari nggak hanya melodinya tapi tekniknya itu serumit apapun bisa juga dibuat di sana. Jadi itu sangat saling mendukung lah antara teknik dan juga musikalnya sendiri. Kemudian kalau selonding saya suka suaranya, karena di sana kan kalau gender wayang itu kan selindro, jadi jarak nadanya itu hampir sama. Kalau di selonding ini jaraknya nggak sama seperti gamelan yang lain sih, seperti Semarandana, Semar Pegulingan kan 7 nada gitu, pelok 7 nada. Tapi mungkin apa yang membuat saya lebih suka dibandingkan yang lain, selonding itu suara nilai mahisnya itu keras banget ya. Itu saya suka karena di sana juga kalau mau buat ya ritmis gitu bisa, mau dibuat memang agung sekali bisa juga kayak gitu. Kalau yang saya dapat secara garis besarnya gini,
itu menghasilkan sebuah pemahaman untuk saya, karena kan misalkan belajar gender di satu orang ini itu sama. Kalau gender wayang saya sering banget ketemu seperti itu, artinya satu lagu, satu nama lagu di beberapa tempat itu bisa beda, atau enggak gending yang sama namanya beda. Ya kayak gitulah, bolak-balik gitu. Artinya style, kita tahu bagaimana style orang Sukawati, orang Kayu Mas, itu memperkaya kita, memperkaya musikalitas. Nah dari sana, dari beberapa guru itu, menurut saya kita harus pintar untuk membijaksanai. Artinya gini, kita kan udah belajar ke beberapa orang, beberapa guru, nanti itu akan mengkristal di dalam diri kita sendiri. Ketika nanti dibutuhkan untuk berkomposisi atau apa, itu akan sendirinya akan keluar sesuai dengan harmonisasi yang kita punya di dalam diri. Artinya kita punya modal di tengah bakat, misalkan seperti itu, masuk sekarang banyak materi lainnya. Nah, kita harus, menurut saya itu adalah sebuah kemampuan atau bakat yang harus diasah ya, mengharmonisasikan hal itu di dalam diri. Nanti ketika keluar itu akan menjadi dirimu sendiri. Itu. Ya, pertama itu sebenarnya saya juga kan belajar dari dulu, sempat ikut lomba biar anak-anak nari juga kan saya gitu. Lomba tari condong sempat juga. Kenapa saya akhirnya memilih tabuh itu karena saya pikir ya seperti yang beliau tadi bilang, kalau menari itu udah banyak banget cewek ya. Jadi ngapain juga kita di sana banyak orang kan gitu. Artinya nanti nggak hanya eksistensi, juga kesenimanan kita mungkin ruangnya lebih sempit, jadi lebih sempit kalau kita ikut di sana menari gitu. Saya perempuan ikut menari, tapi ketika pada saat saya memutuskan untuk menabuh, waktu itu keadaannya memang penabuh wanita tuh sangat jarang. Itu Jadi, tahun berapa ya? Itu tahun berapa ya, jadinya 2010 ke 2011. Ketika saya mau memutuskan untuk masuk di Kokar, cari seni karawitan. Jadi saya juga di sana pikir mau sekolah di Kokar mau tari apa karawitan. Akhirnya saya pilih karawitan karena saya, ya situasi waktu itu memang nggak banyak penabuh, dan saya pikir itu yang lahan basah ya untuk saya untuk bereksplorasi di dunia seni gitu. Iya. Kalau boleh jujur, saya sebenarnya perkembangan gendera wayang saat ini saya tidak terlalu mengikuti. Misalnya seperti di PKB itu untuk judul itu nggak terlalu saya paham. Yang saya paham itu di gendera wayang itu, kalau buat gending itu emang susah. Karena saya pernah coba, ternyata kewas saja gending gender wayang. Yang bilang ada yang nggak kontemporer gitulah, yang tradisi. Sempat saya ada kesempatan untuk itu, ternyata susah banget karena memang harus sinkronasi antara kiri dan kanan, dan saya juga berpikir kengkennya nak pidan kayak di nyak lubung gitu, tanpa ada ketukan bisa buat seperti itu, seperti merah angelo, skar gendot. Iya, skar gendot namanya. Itu sangat luar biasa menurut saya. Itu sangat menakjubkan untuk saya bisa membuat hal seperti itu dulu, dan pangusnya dingah gitu. Kalau perkembangannya sekarang itu kebetulan saya nggak terlalu mengikuti, tapi mungkin aja kenapa bisa seperti itu, perkembangan pengetahuan orang sih ya. Artinya apakah itu memang untuk hal yang wayah san sekertane, atau nggak mau dia dilihat seperti misalnya karya, misalnya tulang lindung kan bagal-bagalan itu kan, artinya nggak, keunikannya itu kurang artinya lebih ke mungkin kewayahan, ke hal yang wayah itu dicari daripada keunikannya. Mungkin ya, nggak tahu saya juga. Menurutmu tulang lindung itu susah ya? Susah ya? Mbok, udah pernah pentas kemana aja, Mbok Bang? Kalau pentas, ya seperti PKB sudah pernah, mungkin dari tahun 2012 sampai 2019. Justru di Sanggar juga 2 kali kita menjadi duta Kabupaten Gianyar untuk Gonggo Biaronita, tahun 2016 dan 2018. Kemudian yang pertama saya sempat dulu pertama keluar negeri itu tahun 2015, itu dalam acara ASEAN Youth Camp. Jadi
Itu empat orang yang berangkat mewakili Indonesia. Di sana kita ada satu minggu pas 10 hari. Itu di sana kegiatannya adalah workshop, pementasan juga, sharing lah sama negara-negara ASEAN lainnya. Itu kemudian apa lagi ya? Yang terbaru terakhir saya ikut di Antida Soundgarden itu. Kemudian yang tahun lalu saya ikut di Ubud Performing Art, kemudian ikut Pekan Komponis Indonesia, ikut Southeast ASEAN Music yang seri Indonesia. Itu ya. Saya berkarya itu tergantung situasi sih, tergantung di mana saya harus buat komposisi, di mana itu akan tujuannya di mana gitu loh karya itu. Misalkan nggak semua kok saya buat yang seperti itu, tapi sempat juga saya kan buat gending rejang pakai selonding waktu itu tahun lalu. Kemudian ya karena saya juga nggak tahu, karena kebetulan lebih dominan yang seperti itu ada mengharuskan saya di ruangnya seperti itu, maksud saya gitu. Misalkan kayak waktu ini di Antida Soundgarden, di Pekan Komponis Indonesia dan yang lainnya itu mengharuskan saya memang berinovasi. Jadi nggak mutlak sih saya harus di hal yang inovasi, enggak gitu. Yang mana aja, intinya saya mencoba untuk lebih fleksibel aja sih. Dimanapun, misalkan di sini oke, di sana oke. Yang pertama metodenya kan memang harus tahu pakem, satu. Kedua, kalau mau berinovasi itu saya pikir yang penting juga harus bisa membaca situasi. Ini membaca situasi sekarang, misalkan seperti ini situasinya, kita itu bagaimana cara berinovasi agar bisa sesuai dengan keadaan yang seperti sekarang. Nggak mungkin misalkan ya tradisi bilang dah jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan seperti itu. Kalau kita sekarang udah di keadaannya nomor 5, kita mau berinovasi tapi kita masih di keadaan nomor 3, menurut saya kurang lah, untuk loncatannya itu nggak kurang. Jadi memang yang saya amati dan saya memang intens sekali juga berpikir ketika membuat karya itu memang keadaan kita, situasi kita seperti apa, perkembangan musiknya seperti apa. Itu paling penting, karena nggak bisa kita bilang kita berinovasi di saat sekarang, padahal inovasi itu udah dulu banget atau berapa tahun yang lalu itu. Kalau sekarang kita bilang inovasi, mungkin harus nonton, mungkin harus tahu perkembangannya dulu. Kalau metodologi barat, jujur saya memang kurang paham, tapi saya yakin perkembangan musik ini udah cross culture-nya itu udah dari dulu ya. Artinya mau perkembangan barat dan manapun itu udah nggak ada yang original menurut saya di sini gitu. Jadi itu akan itu pasti hal tersebut berpengaruh ke setiap karya orang. Misalnya khususnya saya yakin ada beberapa hal yang memang ada, misalkan seperti musik baratnya gitu, tanpa disadari gitu. Jadi kalau saya mau mengklaim ini barat atau nggak belum bisa saya seperti itu. Dan mungkin nggak perlu gimana ya, artinya karena saya bilang udah baur gitu loh, udah baur semuanya, jadi batasan itu biasa, udah biasa gitu. Iya. Pertama lagi kembali ke karya ini untuk apa, di mana, itu akan nanti kalau kita sudah menformat, udah mengarahkan pikiran kita ke sana, pasti akan bergerak di sana aja nanti dia. Mungkin itu yang yang memacu inspirasi juga. Kecuali misalkan memang saya mau buat karya nggak tanpa ada maksudnya tanpa ada yang akan mau dipakai di mana kayak gitu. Itu biasanya sih saya melihat situasi sekarang aja sih. Artinya saya tuh keadaan seperti sekarang itu seperti apa. Misalkan seperti saya buat karya yang memang nggak sebelumnya itu nggak ada tujuan mau di mana dipakai, itu karya empowerment yang 3 orang itu saya buat memang membaca, artinya waktu itu saya membaca kembali diri saya sendiri itu seperti apa. Artinya saya di sini kalau dari segi gendernya saya memang perempuan, itu saya ingin coba mengeksplorasi hal itu. Jadi adalah karya empowerment. Kemudian
juga di Antida itu memang dibebaskan, itu kan nggak ada musik program apa, dibebaskan. Jadi saya itu coba mix Semarandana, Gangsal Semarandana sama Gendar Wayang. Nah jadi saya juga membaca situasi perkembangan musiknya ini kayak gimana sih sekarang, apakah ada yang seperti ini atau seperti apa. Jadi saya coba akhirnya saya terinspirasi terinspirasi dari tekniknya itu sendiri sih, teknik dari Gendar Wayang, gimana cara main sendiri tapi dengan 2 instrumen tuh kayak gimana gitu. Wow, eksplorasinya lebih banyak gitu, teknik Ya, lompat-lompat gitu. Ya kebetulan kayak gitu belakangan ini. Gitu. Yang empowerment tuh yang di budaya ya? Iya itu yang juga. pakai gong Iya. besar. Jadi judul karyanya itu Karang. Karang itu berasal dari kata ruang. Kalau yang saya pahami di fraksi EPOS itu kan maunya itu kita merespon ruangan yang ada di sana, galeri, tempat di sana lah pokoknya. Jadi saya waktu cari kata karang itu juga random aja, karang, kata ruang, mau karang, dan karang juga kebetulan artinya tempat gitu. Kemudian untuk karyanya sendiri saya main, dan juga ada tiga orang teman lainnya. Di sana saya instruksi dulu ke teman-teman untuk merespon ruang yang ada sesuai dengan rasa yang kamu miliki, sesuai dengan bagaimana kamu merespon hal tersebut. Jadi kalau di karya ini saya konsepnya lebih ke arah bebas sih, bebas banget, terkecuali memang ada beberapa motif atau beberapa hal yang harus dimainkan pada saat itu. Kemudian di karya ini juga selain saya memang ingin merespon bagaimana ruang di sana, saya juga karena konsep tema di minggu ini kan lueng-lueng gitu ya. Jadi perempuan kan seperti itu. Nah, jadi kebetulan juga pemain saya semua perempuan. Saya di sini ingin, kalau biasanya kan bilang seperti emansipasi itu kan udah wacana yang sudah sangat lumrah ya, emansipasi. Dan saya ingin juga merespon hal tersebut sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu. Realisasinya ya seperti karya ini. Jadi di karya ini saya menginginkan mereka untuk percaya diri, karena saya sempat dengar atau baca gitu, ketika perempuan perempuan itu akan cantik ketika mereka percaya dengan diri mereka sendiri. Jadi saya ingin di sini teman-teman dan saya juga percaya diri, dan di sana akan kelihatan aura atau kecantikanmu. Nggak harus kamu pakaian yang bagus atau tubuh kamu harus kurus, nggak kayak gitu. Saya sangat ingin tidak terbelenggu pada stereotip seperti itu. Jadi memang nanti di karya ini memang bebas banget, dan juga saya yakin ada sisi masculinity yang kita punya dan orang pria nggak punya. Jadi saya ingin membangun hal tersebut di karya ini. Kalau bebas di ranahnya kita perempuan ya, artinya kita nggak saya mau mereka terbebas dari hal-hal yang seperti omong-omongan orang itu tentang wanita kayak gimana, itu satu. Kemudian yang kedua, di karya saya sendiri saya memberikan space untuk mereka mau main apa aja terserah, karena dari sana saya pikir akan ada banyak rasa, akan banyak imajinasi. Jadi itu akan, ya semoga nanti akan memberikan sebuah kejutan. Saya nggak akan melarang mereka main apa, harus gini, nggak. Ada sebagian space seperti itu. Jadi saya pikir di karya nanti itu akan menjadi sebuah kejutan. Dan saya pun nggak tahu akan gimana nanti di pementas. Kejutannya juga bagi yang pemain ya, akhirnya. Iya, seperti tidak itu. hanya penonton gitu. Iya, benar. Kalian juga merasakan Iya. gitu akhirnya. Iya. Intinya itu memang bebas. Kenapa saya itu seperti itu, saya juga pengen karya ini lebih kaya ya. Kalau misalkan harus seperti hanya yang saya instruksikan atau hanya yang saya komposisikan, itu mungkin kurang. Dan selain saya memang mengkonsepkan kebebasan di karyanya. Oke. Sip. Kalau yang hari ini gitu, siapa sih tokoh yang kamu suka dan jadi role modelmu berkarya? Jelas bapak saya. Oke, siap. Ya tapi ada beberapa sih juga yang lainnya, yang bilang yang dekat, Pak Made Subandi. Kalau itu untuk
eksplorasi Pak Made Sumadi. Kalau misalkan tentang melodi atau apa itu saya Pak Nyoman Winda, saya masih sangat idola. Kalau Bapak ya memang berkomposisinya keseluruhannya kayak gitu. Ya. Kalau di Celuk kembali lagi desa ini fokusnya nggak seni ke sana ya, seni perak. Jadi sempat saya dulu kan sanggar nih, udah ikut gong kebiar, kemudian saya ingin itu kan teman-teman saya dari luar desa. Di sini cuma 3 orang, saya sama saudara saya itu. Cuman itu kemudian saya coba buat regenerasi grup kecil-kecilan anak SD, sempat bertahan mungkin 1 tahun 2 tahun, setelah itu hilang. Jadi kalau di Celuk harapan pasti tetap ada ya untuk di sini ada pemain gamelan perempuan, tapi ya prosesnya lama dan agak susah. Kemudian kalau di Bali itu saya bisa bilang udah sama semua, posisinya udah sama. Kalau dulu awal-awal saya ikut gong kebiar 2012 itu kayaknya masih saya aja yang muda, terutama di Gianyar ya. Waktu itu saya main kendang, yang lainnya ibu-ibu, saya yang paling muda. Kemudian setelah itu di tahun 2015-16 itu udah semakin banyak remaja perempuan yang bermain gamelan. Sampai sekarang udah rata semua. Tekniknya udah bagus-bagus semua. Artinya ada perkembangan lah gitu ya. Sangat. Ya itu pasti di sela-sela yang enggak ada pesanan ya. Karena kamu mengatakan dirimu seniman begini nih. Dia seniman sugih deh. Enggak, bukan. Laris dia sekarang. Artinya gimana ya? Kebetulan aja sebelum pasti ada aja, maksudnya program misalkan seperti ada lomba atau enggak ada memang rekaman, itu kan jadi sudah terformat kayak gitu. Ketika empowerment Antida Soundgarden dan ada beberapa kesempatan yang bebas banget gitu ya, waktu itu saya membuat hal yang bebas dan artinya nggak menutup kemungkinan sih juga ketika karya saya ada pesanan atau memang permintaan orang itu saya nggak bebas. Artinya saya akan berkarya ketika saya ada kesempatan, dan ya beli tahu kalau seniman itu kan tergantung banget sama mood ya. Oh, masih pakai mood? Ya gitulah. Siap. Sorry Bu ya, kalau bercanda. Iya gak apa. Artinya bebas aja sih, nggak terpatok gitu. Karyamu yang paling kamu suka di antara banyak karya yang kamu sudah tahu, empowerment apa sih lagi? Aduh banyak lah, speak apa sih, lupa banyak banget ya. Iya. Aduh apa ya? Kalau yang paling saya suka, susah sih sebenarnya, tapi yang paling memang membuat saya sadar, oh ternyata karya saya seperti ini, empowerment. Ya, artinya sebelumnya itu kan ya masih buat tabu kreasi dan segala macam, sudah konvensional kayak gitu kan. Tapi ketika saya membuat empowerment itu, saya sadar, oh arah karya saya itu seperti ini ya gitu. Nah itu kan ketika saya bebas ya, artinya nggak ketika pesanan itu. Artinya itu yang paling saya suka karena mungkin karena sangat bebas saya bereksplorasi di sana, nggak terkait akademis lah segala macam, nggak kayak gitu. Kemudian seperti yang beli lihat, saya artinya kesana sini itu di sana kelihatan banget ya, artinya eksplorasi saya di sana bebas, dan juga kemudian pemainnya juga rasanya sama saya kayak gitu, lebih lebih maksimal gitu saya pikir gitu. Lebih puas men sih. Iya puas. Kalau bilang 2 tahun terakhir, ya saya merasa sih seperti itu juga ya. Artinya saya sangat bersyukur ada kesempatan dan ada orang yang invite saya untuk kolaborasi dan segala macam. Itu saya memang saat ini sedang membangun relasi juga kan. Artinya saya berusaha bagaimana cara saya bisa mendapatkan kepercayaan orang. Jadi kalau orang udah nggak percaya, singkang banget olahraga kayak gitu. Artinya ya pasti kan kalau misalkan acara apa itu pasti ada banyak pertimbangan, itu setiap orang pasti akan seperti itu. Jadi untuk saat ini memang khusus saya untuk membangun relasi untuk kedepannya bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Mbak, kamu suka solo apa berkelompok? Mana? Aduh itu susah lagi juga jawabnya. Kalau dulu pikir ya senang banyak. Saya senang dengan banyak orang. Jujur saya sangat senang. Tapi ketika saya berada di kesempatan yang nggak bisa banyak orang itu, ternyata saya mendapatkan kenikmatan tersendiri sih.
terutamanya pertama di waktu baru pertama pandemi itu saya sempat buat juga karya solo iseng-isengan itu kan karena nggak ada kerjaan waktu itu iseng-isengan ternyata seperti ini ya rasanya main sendiri gitu. Kemudian yang kedua waktu di Ubud Performing Art itu walaupun saya ada tari tapi di sana saya merasa solo itu enak juga ya gitu. Kemudian yang terakhir yang di Antida itu mendapatkan saya kepuasan itu. Artinya di sana saya nggak harus mikir orang lain, saya mikir diri saya sendiri gitu. Jadi enak juga gitu. Soalnya biasa main kelompok kan ya. Iya benar.